Saya yakin sekali mereka itu mendapat rezeki dari Tuhan lewat Pak Jokowi dan Mas Gibran, lewat Mulyono and the Gang. Sayangnya dengan membuat narasi mencaci maki. Ironis sekali, hanya dengan jualan narasi kebencian dan caci maki mereka bisa meraup pundi-pundi, menjual konten sensasi basi demi sesuap nasi dan sebiji mercy. Mereka sebenarnya hanyalah seorang pedagang membungkus komoditas dengan balutan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dukun Politik Dagelan. Semoga Anda semua penonton dari channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Seperti saya sampaikan sebelumnya, saya berusaha hijrah tapi ya pelan-pelan, supaya tidak sama dengan mereka lagi. Lah kok kita ini yang channel kecil bikin konten recehan, mereka yang channel luar biasa besar justru lebih receh lagi. Ya nggak mau saya sama mereka. Malu dan memalukan. Sedikit demi sedikit video-video saya yang kurang mendidik akan saya take down. Bukannya saya itu pendidik, saya itu cuman pembelajar. Orang awam. Tetapi marilah kita mencoba menjadi lebih baik. Kali ini saya akan kembali membahas Pak Jokowi dan Mas Gibran, tetapi bukan untuk menguliti mereka, tetapi kita menguliti siapa yang mendapatkan keuntungan dari menguliti mereka. Aduh. Sudahlah, jangan kita itu melihat mereka sebagai politisi, sebagai akademisi. Kalau mereka ada di YouTube, mereka tetap saja bagi saya adalah konten kreator, seorang YouTuber yang mengejar view, yang ujung-ujungnya ya udah ujung-ujungnya duit, nggak usah munafik. Sama seperti saya kok. Duit receh tapi saya. Tujuan dari membuat video ini tidak untuk Anda semua agar membenci mereka, justru supaya kita bisa mengingatkan diri kita sendiri, mengintrospeksi, termasuk saya juga, bahwa materi itu bukanlah segala-galanya. Karena ada juga yang lebih penting. Materi yang banyak atau harta yang banyak tentu saja penting, apalagi bila itu penuh berkah. Jadi saya pastinya tidak tahu apakah rezeki yang mereka dapatkan itu juga berkah. Tetapi yang saya tahu rezeki mereka itu berlimpah ruah. Tetapi ironisnya dari jualan caci maki, jualan narasi kebencian. Kok berani saya mengatakan begitu? Ya itu pendapat saya. Monggo cek sendiri, ditonton video-video mereka dan renungkan secara mendalam. Apakah ada ilmu yang Anda dapat? Nanti satu persatu beberapa dari mereka akan saya kuliti, terutama mengenai penghasilannya. Dan konten-konten seperti apa yang dibagikannya dan seberapa banyak tiap hari mereka itu sangat bersemangat membagikannya. Kita mulai dari urutan yang paling bawah, newcomer nanti. Saya kasih bocoran dulu. Newcomernya, pendatang baru, YouTuber itu atau konten kreator adalah yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Pendatang baru langsung moncer. Saya langsung disalib. Kalau untuk masalah penghasilan mungkin ada yang bertanya, dari mana itu tahunya? Kita bisa cek yang namanya di Social Blade. Tentu saja Social Blade itu hanya perkiraan, hanya acuan. Tetapi minimal
kita bisa melihat pendapatan minimalnya saja dari mereka bila konten itu ditonton sekian ribu view. Seminimal mungkin itu nanti kita bisa tahu. Nah kalau mereka mendapatkan maksimalnya dari yang ada di ringnya Social Blade itu tadi, waduh ya luar biasa cepat kaya. Di batas minimal saja saya yakin, saya bocorin lagi nih, minimal per bulan itu puluhan juta, bahkan ratusan juta minimal. Itu kalau view-nya gila lagi ya pakai patokan maksimalnya, sudah nggak bisa ngitung saya. Ini bukan untuk menghibah ya, tapi Social Blade itu memang untuk acuan. Kita bisa melihat performan dari channel YouTube. Jadi saya juga mengecek performan channel saya itu sangat menyedihkan duitnya. Kenapa saya membahas topik ini? Apakah saya iri kepada mereka? Sama sekali tidak, karena rezeki itu yang mengatur adalah Tuhan. Dan saya yakin Tuhan itu sudah maha adil. Tetapi yang saya soroti adalah ketidakadilan dari algoritma sistem informasi, sistem yang berkembang di dunia maya. Algoritmanya pokoknya yang banyak melihat pasti akan selalu disodorkan. Itulah fenomena yang menurut saya ya menyedihkan. Saya pengennya menonton channel-channel pakar-pakar cendekiawan tadi itu ya ingin dapat ilmu sesuai kompetensi dari mereka itu. Sebagai contoh ini, saya salut sama Mas Ridwan Hanif, Bung Fitra Eri, Om Mobi. Mereka membagikan konten yang sangat bermanfaat. Misalkan cara memilih mobil, review mobil dengan detail sekali. Cara merawat mobil seperti Mas Wahid. Karena memang mereka orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi mereka itu mengamalkan, membagikan pengalamannya, pengetahuannya kepada masyarakat. Tentunya sangat bermanfaat. Nah ini saya harapkan dari pakar-pakar cendekiawan, pakar politik, pakar hukum tata negara, isinya nggak beda jauh, bahkan jauh lebih buruk dari konten-konten receh seperti saya. Monggo, saya bukan sok sombong. Hanya jual, aduh, konten buat bocil gitu loh. Tapi anehnya yaitu algoritma kok meledak. Bukan Tuhan yang tidak adil, Anda semua itu yang tidak adil. Anda lah yang membesarkan channel-channel seperti itu. Ya rezeki mereka nggak perlu saya permasalahkan sebenarnya. Tetapi marilah kita tuh mulai sekarang sedikit demi sedikit yang mendukung teman-teman kita di YouTube itu ratusan bahkan ribuan konten kreator yang membagikan konten-konten yang sangat bermanfaat. Tetapi ironisnya perkembangannya sangat rendah. Itu fakta. Ya algoritma YouTube seperti itu karena konten seperti itu kan memang jarang diminati. Diminati ketika dibutuhkan. Ketika selesai ditonton ya nggak akan ditonton lagi. Itu ciri dari salah satu konten tutorial seperti punya saya itu. Subscriber juga berat menambahnya, terus penonton lama tidak akan menonton lagi karena sudah pernah menonton, mendapatkan solusi, setelah itu ya tidak akan menonton lagi topik lain begitu. Tetapi insya Allah konten-konten tutorial itu evergreen, akan selalu ditonton suatu saat, suatu waktu oleh orang yang membutuhkan. Beda dengan konten yang caci maki itu, ya ramenya ya hanya sesaat itu saja. Kita bicara secara realita dan data. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan di video ini, saya sama sekali tidak iri dengan rezeki yang diberikan Tuhan karena itu sudah ada porsinya masing-masing. Tapi saling mengingatkan pada kita semua. Marilah kita berusaha sedikit demi sedikit memperbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Tanpa sadar ternyata kita tuh juga membesarkan keburukan, kemungkaran. Alih-alih kita itu membela kebenaran padahal yang kita tonton sebenarnya juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya tertarik ucapan dari Pak Mahfud MD di podcast terbarunya. Apa yang dia sampaikan itu kata beliau adalah bagian dari nahi mungkar. Saya bukan ahli agama tetapi saya ingat ada hadis Nabi yang mudah-mudahan tidak salah.
Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia harus mencegah dengan tangannya. Kalau tidak bisa mencegah dengan tangannya, mencegah dengan lisannya. Kalau tidak bisa mencegah dengan lisannya, setidak-tidaknya mengingkari di dalam hati. Tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Saya ceramai Pak Mahfud gantian. Anda itu harusnya apa? Ya orang yang punya tangan. Lah kalau saya itu cuma punya lisan, bahkan mungkin cuma punya hati. Saya tidak punya kekuasaan. Harusnya Anda juga menggunakan yang poin pertama, gunakan tangannya. Anda punya kekuatan politik, masih punya bargaining politik, masih punya kemampuan politik. Ya tentu saja dengan lisan Anda, tetapi bisa diwujudkan dengan kekuatan tangan, dalam arti masih punya kekuasaan, masih punya kewibawaan. Di kampus, di lingkungan akademisi, itu masih punya kewibawaan. Artinya Anda bisa menggunakan tangan Anda, ya didukung ya punya duit gitu loh. Lah Anda kok pakai yang nomor 2 gitu, hanya lisan saja. Terus ya terakhir UUD. Ujung-ujungnya duit. Mohon maaf, yang tidak setuju dan setuju monggo tulis di kolom komentar. Apakah benar pernyataan dagelan saya tadi? Mereka menjual narasi untuk mencari sesuap nasi dan sebiji mercy. Oke, langsung saja kita masuk peringkat terbawah, yaitu konten dari Pak Mahfud MD official. Kalau tidak salah subscribernya itu masih sangat kecil ya, 142.000 atau apa. Tapi itu kan langsung meledak hanya beberapa bulan yang lalu lah. Kita ini 5 tahun baru 100.000. Memang untuk video pertamanya itu mungkin tahun 2012. Setelah itu kan vakum. Tapi bicara politik ya hanya baru beberapa bulan kemarin. Kayaknya ya setelah gagal jadi cawapres itu. Mungkin ada yang ngusul itu teman-temannya, konten YouTube aja Pak, jauh lebih besar duitnya. Bisa kita lihat view-nya langsung melesat dan subscribernya juga langsung melesat. Bisa Anda cek di Social Blade, ketik nama channelnya Mahfud MD Official. Subscribernya melonjak cepat, view-nya juga melesat dengan cepat. Nanti bisa dilihat pendapatannya. Makanya langsung terkiwir-kiwir. Monggo dicek seperti apa judul-judul dari thumbnail videonya. Iya kan, cuman jual Jokowi dan Gibran, Fufu Wafa, pokoknya ya seputar Pak Jokowi and the gang, Mulyono and the gang. Udahlah. Itu aja, karena itu algoritma YouTube seperti itu, yang membicarakan Pak Jokowi dan Gibran, Fufu Wafa, Mulyono, sekarang ini selamat, ya meledak gitu loh. Tentu saja untuk yang sudah punya nama, jadi nama-nama mereka itu sudah ada di Google, walaupun konten itu baru, karena nama itu sudah banyak berkeliaran di Google, itu mudah sekali untuk secara algoritma akan berkembang. Langsung ke peringkat nomor 2 dari bawah. Ya, ini adalah Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK. Monggo dicek seperti apa. Kalau tidak salah subscribernya juga sudah 1 juta lebih, mantap. Tapi lihat kontennya seperti apa. Oke, nomor 3 dari bawah, Pak Akbar Faisal unsensor. Waduh, tanpa sensor. Sama aja, ini dulu politisi Demokrat, terus ya kutu loncat, terakhir kemungkinan di Nasdem kalau tidak salah. Sama aja, ini kemarin podcast bersama Pak Mahfud, tapi ini lebih bunglon kalau orang ini. Gayanya ada keseimbangan, dari yang pro diundang, dari yang kontra diundang. Bagus Pak. Bagus, jadi Anda tidak kelihatan memihak satu pihak. Anda kelihatan fair, tidak memihak salah satu golongan, golongan kiri maupun kanan. Tetapi Anda ada di tengah. Intinya yang penting menguntungkan.
baru mengundang siapa, terus mengundang lawannya Hasan Nasbi. Pokoknya adil. Anda tuh saya anggap kontennya luar biasa adil. Tapi tetap saja temanya Jokowi. Bu apa? Gibran ada. Oke, ke peringkat 4 dari bawah. Si Presiden akal sehat yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rocky Gerung. Ini kalau tidak salah sudah 2 juta lebih subscribernya. Kalau ini tidak perlu diragukan lagi. Konten-kontennya pasti tentang Pak Jokowi. Tetapi biasanya masih ada pencerahan. Kali ini sudah nggak ada. Sama dengan temannya tuh Pak Hersubeno atau siapa itu. Aduh, satunya bagian ngomporin, satunya bagian meledak. Pokoknya 2 orang ini klop sekali. Satunya juga sudah bikin channel Pak Hersubeno. Pokoknya intinya mereka jualan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kalau ini nggak perlu saya komentari terlalu banyak. Ini kan saya anggap Pak Rocky Gerung itu orang yang konsisten gitu loh. Bukan pendatang baru yang tiba-tiba cari muka, cari panggung. Ini saya acungi jempol kalau Pak Rocky Gerung itu. Pak Rocky Gerung itu selalu konsisten menyerang Pak Jokowi. Itu istiqomah gampangnya begitu. Nggak mencela-mencela pokoknya. Saya itu tidak pernah menanggapi kok seperti Rocky Gerung itu. Itu ada yang bilang itu bahasa intelijen sebenarnya. Orang-orang seperti Rocky Gerung itu pasti akan dipiara dalam tanda kutip ya oleh negara. Supaya apa? Supaya negara itu kelihatan demokratis. Ada orang yang selalu mengkritisi tetapi dibiarkan, tidak ditangkap. Supaya negara kelihatan demokratis. Bagus itu. Jadi Rocky Gerung itu harus selalu ada sebagai penjaga citra negara demokrasi. Jadi sisi poin positifnya Pak Rocky Gerung itu di sana. Makanya Pak Rocky Gerung tidak akan pernah berubah peran. Yang pertama, ya jelas nanti nggak laku. Dia tuh harus selalu menyerang Pak Jokowi di mana-mana. Kalau gitu nggak dipanggil loh ke kampus atau ke acara ILC. Kalau berubah langsung membela Pak Jokowi. Dia harus konsisten. Saya setuju nih. Istiqomah mendapatkan uang. Jadi saya anggap ya orang mencari nafkah, jualan kata-kata gitu aja, nggak terlalu kita permasalahkan hak mereka, hak warga negara untuk mendapatkan kerjaan yang layak. Itu sesuai undang-undang dasar loh, jangan ditentang. Inilah puncak dari segala puncak konten kreator. Luar biasa sekali nih. Yang pertama jumlah subscribernya kalau tidak salah itu 3,5 juta, 3,5 juta. Baru dibuat sekitar 4 tahun lalu. Pokoknya saat COVID. Kayaknya beliau itu merasakan bahwa konten YouTube tuh duitnya jauh lebih besar. Makanya dia benar-benar fokus di sana. Bisa dilihat nanti di bawah channelnya Anda sentuh itu. Dia punya tidak satu channel. Mulai putranya, channelnya sendiri mungkin 3, putranya, terus istrinya. Dan yang lebih hebat lagi, tiap hari itu hampir mengupload lebih dari 5 video. Bahkan yang kemarin Anda bisa cek, satu hari itu 10 video yang untuk podcast dan 10 video yang live. Bayangkan tuh, kayaknya tiap jam orang ini ngoceh ini loh. Ya karena kan paling enak ngoceh itu. Nggak pakai modal, cuman bawa laptop ngomong, ada segmennya yang ngomentari berita, reaction video, nggak mutu. Nggak bicara masalah hukum tata negara seperti apa, bagaimana cara kita melawan gugatan, mengajukan gugatan ke penyelenggara negara misalkan, terus bagaimana proses-proses berpengadilan, beracara di pengadilan, kan beliau juga pembela. Siapakah tokoh yang paling top ini? Yang terhormat Bapak Dr. Refli Harun. Silakan cek kontennya. Memalukan.
gosip murahan, membicarakan Fufu Fafa, Gibran, Jokowi itu berulang-ulang hanya dibahas dari sudut sini, sudut sana, tetapi sama saja. Reaction video mengomentari berita, nggak ada ilmu tata negara yang saya pelajari dari Anda. Mohon maaf Pak Dr. Refly Harun, jangan tersinggung. Saya juga seorang konten kreator, tetapi setidak-tidaknya hari ini saya bisa membagikan dan memperkenalkan loh. Malah saya populerkan loh, ini nanti banyak subscriber saya itu menambah subscriber Anda. Akhirnya nonton semua channel Anda, minimal nonton itu pasti setelah nonton video ini. Penasaran loh, ini saya promosi gratis loh, harus di endorse ini. Pak Refly Harun kalau kita lihat di Social Blade itu view-nya sudah luar biasa. Jadi untuk subscribernya tiap hari itu penambahnya puluhan ribu. Kemungkinan bisa menyaingi Atta Halilintar. Penghasilannya kalau kita cek dari ring terbawah di Social Blade itu untuk per bulan sekitar 100 jutaan itu minimal. Maksimalnya bisa Anda lihat. Tentu saja ini bukan patokannya di Social Blade, tetapi silakan teman-teman cek yang punya channel itu bisa untuk acuan setidak-tidaknya ya ring terbawah itu. Channel saya di ring terbawah itu kelihatan cuman berapa, pokoknya 1/100-nya dari Pak Refly Harun. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk iri dan dengki, tapi juga ingin ingin populer seperti Anda, tapi ya saya malu kalau ngonten seperti itu karena Anda jauh lebih piawai dari saya. Anda jauh lebih intelektual dari saya. Saya seperti Profesor Mahfud MD tadi sampaikan, ya mencegah kemungkaran dengan lisan saja. Anda itu kan punya power, punya tangan. Wah, Anda pengacara, punya lingkungan sosial yang kuat, punya kolega, itu bisa mengajukan tuntutan ke penyelenggara negara bila ada yang tidak beres dari negara ini, bukan sekedar bikin konten yang nggak ada manfaatnya menurut saya. Itu gibah politik tapi receh banget. Jadi tinggalkan di kolom komentar siapa yang setuju dengan istilah saya, membungkus komoditas dengan integritas. Kelihatannya menunjukkan integritas dari orangnya, tetapi ternyata hanya jualan. Ya komoditas. Komoditasnya apa? Ya video-video receh tadi. Menurut saya kalau kita lakukan pendekatan secara spiritual, saya yakin sekali mereka itu mendapat rezeki dari Tuhan lewat Pak Jokowi dan Mas Gibran, lewat Mulyono and the Gang. Sayangnya dengan membuat narasi mencaci maki. Semoga bermanfaat dan yang lebih penting menghibur. Salam cerdas dan waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.